Direktorat Mitras dan juga teman-teman dari Direktorat Pendidikan Vokasi, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala Bidang SMK, serta yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Pusat Keunggulan, yang pada sore hari ini bisa bersama-sama. Kalau kita amati dari data yang ada di sini, ada 940 ini yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Luar biasa ini. Mudah-mudahan yang baru diumumkan tadi pagi juga bisa mengikuti ini. Ya, sehingga tidak ketinggalan. Ternyata sangat cepat sekali informasi di kita pagi baru kita share, ternyata sudah ini Pak Dirjen. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Saya kira kalau konsepsi SMK Pusat Keunggulan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dirjen. Saya lebih teknis lagi, kira-kira apa yang harus kita laksanakan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Saat ini mungkin sudah ada yang bintek, ada yang baru dapat kabar kan gitu. Kalau kata Pak Dirjen tadi, dapat kabar itu bukan kabar dengan senang, ini adalah musibah karena dapat amanah kan gitu ya. Ya, jadi ini amanah yang betul-betul harus dilaksanakan dengan baik untuk perbaikan bangsa ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apakah saya bisa share PPT atau dari panitia? Kalau saya dikasih akses share, saya kira lebih nyaman juga. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Nah, alur dalam pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan, ini saya menyambung saja. Ya, ini kita mulai sejak akhir tahun, kemudian proses pendaftaran proses seleksi sudah kita lakukan. Proses seleksi kita laksanakan oleh tim bersama-sama dengan Forum Pengarah Vokasi, sehingga betul-betul bahwa pelaksanaan seleksi ini kita lakukan secara serius. Bapak Ibu pasti juga dengan wawancara dan lain-lain. Sehingga ini adalah kerja keras dari Bapak Ibu semuanya, sehingga sampai mendapatkan bantuan untuk SMK Pusat Keunggulan ini. Nah, harapannya sebenarnya pada bulan April itu ada nota kesepahaman, tapi karena ada Lebaran dan lain-lain ini mundur. Insya Allah beberapa nanti di akhir bulan Mei ini kita akhir bulan Juni nanti nota kesepahaman dengan kalau dengan Kemendagri sudah ada, mungkin nanti dengan masing-masing pemerintah provinsi ya ini akan kita laksanakan. Kemudian juga pelaksanaan program, proses pendampingan, kemudian pelatihan kepala sekolah dan pengawas. Proses pendampingan yang akan dilaksanakan, pendampingan secara umum nantinya adalah oleh kakak pendamping yang dalam hal ini adalah pendidikan tinggi vokasi, tetapi pendampingan khusus kurikulum insya Allah nanti adalah dari teman-teman balai besar dan balai yang akan mendampingi secara utuh untuk pelaksanaan kurikulum 2021. Kemudian ada pelatihan kepala sekolah dan pengawas, pelatihan guru, nanti akan dilaksanakan oleh Direktorat Mitras. Kemudian bantuan sarana prasarana untuk SMK yang baru, SMK COE yang baru tahun 2021. Ini ada Sarpras dan lain-lain, beberapa sudah bintek dan insya Allah tahap pertama ya 1-2 minggu ini insya Allah sudah bisa keluar. Maka kalau ada beberapa persyaratan yang kurang, kami mohon secepatnya biar kita lebih awal bisa melaksanakan dan hasilnya jauh bisa lebih baik. Begitu juga evaluasi tengahan, perencanaan berbasis data, nanti akan diajarkan seperti apa perencanaan berbasis data, ya digital platform, sekaligus nanti akan disampaikan kepada perguruan tinggi pendamping. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, kaitannya paradigma baru yang ada di sini, nanti dengan kurikulum yang baru, insya Allah minggu-minggu depan ini akan kita mulai juga. Maka pada saat ini kita akan bicara banyak tentang kurikulum. Kemudian optimalisasi teknologi, serta nanti pada Desember akan kita evaluasi sejauh mana peningkatan pengembangan SMK Pusat Keunggulan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembelajaran
di dalam paradigma baru kita fokus di dalam pelajar Pancasila, di mana di dalam pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi dan sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Dimensi pertama, berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dari ini semua akan diturunkan pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi, ada capaian pembelajaran, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan. Karena selama 1 tahun kita semua sudah sadar bahwa kita diubah oleh Yang Maha Kuasa bahwa kita harus berubah. Kalau sekarang kita berubah, jangan kembali lagi ke yang semula. Kita harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang baru. Selama ini bahwa proses pembelajaran yang sudah berubah ini sudah berjalan dengan baik. Nah, itu yang harus kita cari solusinya kalau belum bisa optimal. Tetapi tidak kembali ke yang lama lagi. Ya, karena ini betul-betul perubahan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, ya, berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi secara umum, pembelajaran interdisiplin, kemudian melibatkan dunia kerja, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Nah, ini semua akan terjadi dengan baik adanya dukungan dinas provinsi dalam pembelajaran dengan paradigma baru dan penguatan SDM yang ada di sekolah di SMK Pusat Keunggulan ini. Maka mendukung kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru untuk mengikuti pelatihan, mendampingi proses pelatihan. Jadi setelah ini akan dilakukan proses pelatihan khususnya untuk kurikulum, nanti akan dilatih komite yang terdiri dari kepala sekolah, dari pengawas, kemudian dari guru umum, kemudian guru kejuruan. Guru kejuruan itu nanti ada berbagai macam jenis guru yang kita kembangkan secara bersama-sama. Dari komite itu kemudian nanti akan turun menjadi IHT yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, gambaran secara umum bahwa di dalam pengembangan sekolah, ini ada penguatan kepala sekolah, pengawas, guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif. Kemudian juga ada pendampingan baik oleh pendidikan tinggi vokasi maupun oleh balai besar dan balai. Pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas, dan guru, ini ada pelatihan implementasi pembelajaran, ada pelatihan kepemimpinan pembelajaran, ada pelatihan upskilling, reskilling bagi guru kejuruan, dan juga ada pelatihan khusus kurikulum, yang saat ini pelatihan instruktur kurikulum masih berlangsung, ya masih berlangsung pelatihan calon instrukturnya. Mudah-mudahan setelah instrukturnya terbentuk, minggu berikutnya, kalau nggak salah sekitar bulan 10-an kita akan memulai untuk pelatihan. Maka kami berharap masing-masing sekolah nanti bisa mengusulkan calon yang akan mengikuti pelatihan kurikulum yang direkomendasikan oleh dinas. Jadi semua yang diusulkan nanti mendapatkan rekomendasi dari dinas. Jadi itu yang kita inginkan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kemudian pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas, dan guru. Ini ada in-house training. In-house training itu bisa in-house training tentang kurikulum, ada in-house training tentang dari kakak pendamping. Nah, apa yang di in-house training kan dalam rangka mencapai 8 aspek plus I tadi yang di in-house training kan. Kemudian loka karya bulanan, komunikasi belajar, dan program coaching. Kemudian implementasi teknologi, ini mendukung profil dan pengembangan kompetensi guru, pembelajaran guru, dan manajemen sekolah. Jadi platform teknologi yang dikembangkan nanti oleh Pusdatin yang akan kita gunakan secara bersama-sama, nanti proses manajemen itu adalah berbasis digital yang kita kembangkan. Kemudian lini masa pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru untuk guru, proyek IPAS, informatika, dan kejuruan. Sebenarnya ini juga untuk guru-guru yang umum. Tapi kalau guru umum itu nanti dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Tetapi kalau guru IPAS itu adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian teknik, ini ada informatika.
kemudian ada kejuruan, ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, rakor ini pada hari ini kita laksanakan bersama-sama dengan Dinas dan Kepala SMK. Kemudian mulai hari ini besok nama peserta diunggah ke SIM PKB melalui operator SIM PKB. Kemudian verifikasi dan penyusunan usulan peserta oleh Direktorat Kemitraan, penetapan peserta oleh Direktorat Kemitraan dan pengkelasannya, penyelenggaraan pelatihan ini oleh Direktorat Mitras bersama-sama dengan Balai Besar dan Balai. Kemudian pada bulan Juli sebelum masuk ini adalah IHT di sekolah. Nah, siapa yang ikut IHT adalah guru-guru yang belum ikut pelatihan di komite ini. Ya, yang belum ikut di komite, dari komite ini nanti ke sekolahnya masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya yakin akan ada pertanyaan kapan sebenarnya kurikulum ini dilaksanakan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa kurikulum ini pada tahun ajaran baru ini kami berharap bisa dilaksanakan. Pasti pertanyaan berikutnya, ini sudah bulan Juni, ini sudah PPDB. Nah, kami membuat peta kira-kira program keahlian dari spektrum yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen yang sekarang menjadi 50 program keahlian, itu nanti ada petanya yang sebelumnya itu kompetensi keahlian apa, program keahliannya apa, nanti kita petakan menjadi bidang keahlian dan program keahlian yang baru. Ya, jadi nanti mengikuti kita sesuaikan dengan dengan peta yang tadi. Itu pertama seperti itu. Jadi PPDB sekarang tetap berjalan seperti semula, tapi akhir dari itu nanti kita petakan menjadi struktur kurikulum dan spektrum keahlian yang baru. Kemudian yang kedua bahwa apakah kurikulum ini nanti akan dilaksanakan di semua program keahlian atau hanya yang SMKPK saja? Pasti ini akan banyak pertanyaan. Kami diskusi panjang pada saat hanya dilakukan di SMKPK saja, yang dalam hal ini adalah hanya per masing-masing bidang tadi, maka sekolah juga akan ada kesulitan karena nanti akan ada 3 administrasi yang ada di sekolah. Maka kesepakatan kami bahwa SMKPK untuk kelas 10 semuanya adalah menggunakan kurikulum yang akan ditetapkan ini. Mudah-mudahan 1-2 minggu ini bisa ditetapkan kurikulum kurikulum yang akan digunakan. Sehingga nanti semua, kalau di situ ada 4-5 program keahlian, karena terakhir nanti adalah hanya sampai program keahlian, bukan di kompetensi keahlian. Kalau dulu kan bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian. Nah, kalau saat ini yang akan kita kembangkan ini adalah bidang keahlian, kemudian ada program keahlian. Nah, dari program keahlian ini bisa dikembangkan oleh sekolah sendiri. Contohnya adalah misal sekolah itu program keahliannya otomotif. Dan sekarang sudah banyak kerjasama dengan teknik kendaraan ringan. Maka dia konsentrasi yang dikembangkan adalah untuk TKR-nya. Tapi TBSM-nya juga ada, yang nggak apa-apa, berarti membuka konsentrasi TBSM maupun membuka konsentrasi yang teknik kendaraan ringan. Nah, itu dilakukan di kelas 2-nya nanti. Tapi kelas 1 nanti secara generik semuanya mendapatkan materi-materi yang sama. Nah, itu yang dikembangkan. Maka ini dari spektrum keahlian ini akan turun menjadi struktur kurikulum. Dari struktur kurikulum saat ini sudah kita buat capaian pembelajarannya, kemudian pembelajaran dan asesmen serta perangkat ajarnya. Ini semua kita siapkan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ini bisa di-launching dan bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, struktur kurikulum yang kita kembangkan yang tadi saya sampaikan, ini ada materi umum, materi kejuruan, dan seperti kata Pak Dirjen tadi, kita fokus kepada pembentukan soft skill. Di dalamnya adalah penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ya, dan budaya kerja. Ini yang kita kembangkan. Nah, ini juga masing-masing berbeda jumlah jamnya. Matematika nanti lebih fokus ke matematika kejuruannya itu seperti apa.
Bahasa Inggris kejuruannya itu seperti apa? Informatika itu termasuk logical thinking dan lain-lain yang dikembangkan. Ini kira-kira seperti apa kaitannya dengan SMK. Proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, ini nanti sekolah menyesuaikan. Kalau program kalian yang lebih cenderung ke eksakta, ini kan 6 jam, berarti 4 jamnya adalah di IPA, 2 jamnya di IPS. Tapi kalau yang cenderung ke ilmu-ilmu sosial, katakanlah pariwisata dan lain-lain, IPA-nya 2, sosialnya adalah bisa 4. Jadi ini sengaja dibuat fleksibel. Kemudian kejuruan dasar-dasarnya itu nanti di kelas 10, baru ke kejuruannya, konsentrasinya itu di kelas 11 dan kelas 12. Ya, ini jadi secara umum di dasar-dasar kejuruan nanti akan dikembangkan bagaimana agar supaya anak-anak itu bisa memahami apa yang jadi pilihannya. Sehingga anak itu tertarik dengan pilihan-pilihan yang ada. Pada saat kelas 1 kalau dia kurang tertarik, dia nantinya bisa memilih mata pelajaran. Maka yang nomor 8 ini ada mata pelajaran pilihan. Ya, mungkin bisa jadi pilihan ini untuk memperkuat bahasa boleh, tapi boleh juga untuk bidang lainnya mata pelajaran, tapi yang sekolah itu kira-kira punya. Ya, yang ditawarkan. Jadi ada pilihan-pilihan. Anak-anak itu kalau memang dia ingin menambah pengetahuan, ingin menambah keterampilannya. Dan ini ada proyek kreatif dan kewirausahaan untuk memperkuat proyek based learning. Ya, project based learning, pembelajaran berbasis proyek yang menjadi kunci utama di dalam pengembangan vokasi. Praktek kerja lapangan ini di semester 6, tapi semester 6 ini nanti tanda kutip, kalau semester 6 semuanya mungkin industri agak sulit, maka antara semester 6 dan semester 5 nantinya. Sehingga anak-anak itu memang sudah relatif matang pada saat berada di industri. Kecuali memang yang sudah mempunyai kerjasama yang sangat kuat sekali, silakan mendesain. Ya, mungkin kelas 2 juga sudah mulai, tapi harus betul-betul yang kerjasama ini sangat erat sekali. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan profil pelajar Pancasila. Ini sejak kelas 10 sampai kelas 12. Ini menjadi concern bagi Kemendikbud, terutama di Direktorat Jenderal Diksi dalam pengembangan soft skill. Di sini ini isinya adalah pengembangan soft skill secara utuh yang dikembangkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira ini pengantar dari kami. Nanti akan lebih detail lagi akan disampaikan oleh tim bidang penilaian secara detail lagi kira-kira apa yang akan dikembangkan untuk kurikulum di masa yang akan datang. Sehingga proses alur tadi seperti ini tadi, ini nanti tindak lanjut dari kegiatan Rakortek kita hari ini adalah ini tadi 4 Juni, 4 sampai 5 Juni, 5 Juni ini sangat rigid sekali, nanti bisa menjadi catatan bagi kita semua. Saya kira itu dari kami. Mohon maaf Pak Brun. Ya, monggo Pak Dirjen. Mohon ke halaman terakhir tadi, boleh saya 5 menit menambahkan. Oh, iya, monggo. Yang halaman 19. Ya, mungkin agak diperbesar sedikit Pak. Ya, mohon izin Pak Bagrun, Bapak Ibu semua sedikit. Ya, Bapak. Iya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan dan dijelaskan dengan gamblang dan sangat jelas sekali oleh Pak Bagrun. Saya ingin menambahkan Ibu dan Bapak. Misalnya umum 3 yaitu bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia yaitu umum 3, umum nomor 3. Jadi nanti nggak lucu kalau sampai ada anak SMK nilai bahasa Indonesia itu 9, tapi nggak bisa diskusi, nggak bisa komunikasi, nggak bisa presentasi. Tidak bisa nego, tidak bisa menjelaskan tentang produk atau deskripsi produk yang mungkin dia sedang kerjakan. Jadi, yang tadi saya sampaikan, mapel-mapel yang sifatnya teori, itu divokasikan, itu bukan berarti namanya jadi bahasa Indonesia terapan, tetap namanya tetap bahasa Indonesia, tetapi isinya itu tidak terus ngajarin
ngajarin kesusastraan gitu sampai grammar tingkat tinggi, teori-teori bahasa Indonesia ya tetap diberikan, tetapi harus dipraktekin. Jadi lucu kalau sampai ada anak SMK bahasa Indonesia nilainya dapat 9, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa diskusi, nggak bisa presentasi, nggak bisa negosiasi. Dah, soft skill-nya nggak ada itu. Jadi itu bahasa Indonesia soft skills, sejarah misalnya. Bukannya sejarah itu sejarah tentang mesin bubut, bukan sejarah tentang sejarah spa kecantikan, enggak. Tetapi bagaimana konteks sejarah itu sehingga menjadi pemaknaan dalam diri anak-anak SMK yang membuat dia itu bangga menjadi bangsa Indonesia dan menjadi semangat untuk menciptakan produk-produk kebanggaan bangsa ini. Ya tetap diajari sejarah Diponegoro tetap, tapi bukan berarti pertanyaannya tahun berapa Diponegoro ketangkap. Nggak ada ujian kok tahun berapa Pangeran Diponegoro ketangkap, itu ujian dagelan kalau menurut saya. Jawabannya kalau nggak tahu silakan lihat Google, tanya Google pasti ada jawabannya. 1825, 1830, ketangkapnya 1830. Jadi pertanyaannya itu lebih kenapa. Jadi lebih kenapa perang Diponegoro dan perang Imam Bonjol atau perang Padri di Padang tidak terjadi di waktu yang bersamaan. Kenapa? Why? Nah, anak itu nanti biar mendalami sejarah itu hingga dia mampu berpikir kritis, mampu untuk membuat dia itu bangga pada bangsa ini. Oh, ternyata dulu tidak bersatu soalnya. Perangnya itu sendiri-sendiri, perangnya beda waktu. Coba kalau perangnya itu bersama-sama, meskipun di Padang sama di Jogja, pasti tentara Belanda terpecah dua dan habis sudah. Tapi karena perangnya beda, Belanda cuma fokus dulu ke Diponegoro, selesai, baru setelah itu ke Padang. Nah, disitulah berpikir kritis itu ditumbuhkan. Jadi guru-gurunya harus berubah, ini guru-guru SMK Pusat Keunggulan harus berubah. Kurikulum seperti ini, kalau jatuh ke tangan guru yang anak-anak, selamat pagi. Sekarang buka halaman 5 sampai halaman 7. Baca, besok ulangan, nah, ya, dagelan itu. Suruh ngapalin sejarah, dihafalkan seluruh tahun-tahunnya, ya buat apa ngapalin tahun? Tapi kalau sudah paham, berpikir kritis, otomatis nanti ingat tahun itu. Karena dia hidup di dalam fantasi, imajinasinya hidup, serta talenta terbaiknya itu hadir di kelas. Matematika juga sama itu, matematika nanti ya boleh diajarin integral, boleh, tapi harus diberi pemaknaan. Lucu kalau sudah lulus matematika, ternyata anak nggak bisa ngitung fixed cost, variable cost, income, profit. Lucu, sehingga nggak ada nanti entrepreneurship itu didukung matematika, itu nggak terjadi. Nah, harusnya guru matematika itu ya harus mau berubah. Bagaimana matematika itu kita terapkan ke anak SMK, anak itu bisa hidup, survive, tangguh, dan unggul. Bukan apa ya dulu integral X, oh iya setengah X kuadrat. Ya boleh tahu itu jelas boleh, tapi harus ada pemaknaan. Nah ini yang harus kita rubah dalam guru-guru kita. Guru subur, jangan sampai jadi guru gersang. Bahasa Inggris gitu. Dapat 9 tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi. Buat apa? Inggris itu adalah alat. Bahasa Inggris itu alat, tools to perform. Ya, to perform in English in the global ecosystem. Sehingga dia bisa survive, dia bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang nggak harus bahasa Inggris teknik, bahasa Inggris pariwisata, nggak juga, itu sama semua sebenarnya. Apa bedanya sebagai FO? Bahasa Inggris sebagai FO sama Inggris sebagai supervisor di pabrik. Kan mirip-mirip, cuman bedanya kalau di FO hotel agak sopan. Good morning sir, what can I help for you? Have you booked, have you reserved the room? Kalau di pabrik kan, a moment, so what can I do for you? Kan sama-sama grammarnya. Nah ini yang harus dipahami ini nanti oleh kepala SMK, kalau sampai guru-gurunya nggak mau berubah, nanti kakak pendamping perguruan tinggi pendamping itu akan ngecek lapor ke kami. Pak, guru di sana masih guru-guru kuno semua, Pak. Guru-guru di sana masih belum dong itu project based learning.
guru-gurunya masih ngajarin teori-teori yang nggak jelas, ya sudah berarti alat nggak usah dikirim. Lah nggak memastikan lulusan kita itu hebat kok. Nah ini yang harus Bapak Ibu Kepala Sekolah itu paksa kalau perlu guru-guru SMK Pusat Keunggulan itu harus mau berubah. Nah itu tadi ketika Pak Bagrun mengingatkan dapat SMK Pusat Keunggulan malah alhamdulillah Pak Bagrun, ya salah. Loh ini jadi berat kok hidupnya. Jadi penuh tantangan kok, merubah mindset guru kok. Ya jangan alhamdulillah, justru bismillah. Terus itu nomor 6 itu, kejuruan nomor 6, proyek kreatif dan kewirausahaan. Itu mohon nanti bisa melihat link YouTube saya ya. Saya sudah bikin link YouTube untuk nomor 6 sama nomor umum 5 sejarah itu. Saya sudah ngevlog gimana sih project based learning itu diambil dari industri, masukin ke kelas, anak disuruh mengerjakan project dalam teamwork, dalam tim, sehingga hasilnya, produknya memuaskan industri yang pesen project. Kalau nggak memuaskan, nggak boleh lulus. Dan setiap mapel-mapel kejuruan itu selalu mengacu pada project kreatif. Bahkan guru bahasa Indonesia, ya, guru bahasa Indonesia yang U3 itu, umum 3, dia bisa memanfaatkan nomor 6 itu, kejuruan nomor 6, project kreatif, itu untuk ngambil nilai. Kan di dalam proyek kreatif anak-anak akan presentasi ke industri. Akan presentasi setiap minggu rutin ke timnya itu. Anak-anak akan berkomunikasi dengan industri. Anak-anak akan berkomunikasi dengan guru-gurunya. Ya dari situ bahasa Indonesianya itu dapat nilai. Jadi mengambil atau mengevaluasi nilai bahasa Indonesia itu tidak hanya terus U3 itu, umum 3 itu ada ujian sendiri. Guru bahasa Indonesia itu bisa duduk sambil mengamati anak-anak bekerja dalam kejuruan 6 proyek kreatif untuk mendapatkan gimana, sudah bisa belum menerapkan kemampuan presentasi dan sebagainya, kan sudah ada proyek kreatif. Nah mungkin demikian, untuk yang kuning, profil Praja Pancasila Budaya Kerja itu ada sendiri nanti panduannya. Mungkin saya nggak akan sampaikan di sini ya Pak Bagrun ya, karena mungkin waktunya terbatas, tapi intinya adalah it's so challenging. Ini sangat menantang Ibu dan Bapak. Tetapi kalau niat kita, nawaitu kita untuk melihat Indonesia maju karena lulusan SMK yang hebat, lulusan SMK yang benar-benar menciptakan pilar kebangkitan Indonesia, legasi kita untuk Indonesia masa depan, maka tantangan di depan Bapak Ibu sekarang ini, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tunaikan amanah rakyat ini melalui SMK Pusat Keunggulan 2021. Terima kasih. Kembali ke Pak Bagrun. Back to you Pak Bagrun. Thank you. Maaf, saya menginterupsi. Ya, terima kasih sekali. Jadi lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Betul-betul ini proses perubahan mindset yang harus kita bangun pertama kali. Iya. Tanpa perubahan mindset, maka tidak akan mungkin ini bisa tercapai dengan baik. Ya, satu lagi Pak Bagrun, yang kejuruan 8, maaf, kejuruan 8, yaitu mata pelajaran pilihan. Itu nanti bisa saja anak Pak Bagrun ya, misalkan anak otomotif pengen belajar tentang digital marketing. Ya. Nah, maka ada mapel-mapel yang nanti disediakan oleh SMK, sekolah. Itu misalkan mapel digital marketing atau mapel bahasa Jepang kalau mau kerja ke Jepang, atau mapel bahasa Korea kalau mau kerja ke Korea. Jadi mapel-mapel pilihan kejuruan 8 itu adalah mapel-mapel untuk penguatan lebih lengkap anak-anak SMK kita. Dan jangan lupa Pak Bagrun dan Ibu dan Bapak semua, budayakan anak SMK itu membaca. Sehingga nanti literasi, numerasi, ketika nanti diukur PISA, jangan sampai kita nanti paling bawah lagi seperti sekarang ini. Sekarang ini SMK itu masih paling bawah Ibu dan Bapak kalau diukur PISA. Untuk tes PISA. Itu nggak bisa disiapin mendadak, itu nggak bisa. Itu harus dibiasakan membaca, tapi paham. Dan bisa mempraktekkan apa yang dibaca. Tapi biasakan membaca. Maaf Pak Bagrun, kembali Pak Bagrun. Maaf, terima kasih. Ya. Makasih Pak Dirjen, sekaligus jawab beberapa pertanyaan di Q&A kelihatannya. Jadi sudah terjawab beberapa pertanyaan di Q&A itu. Saya kira itu, saya kembalikan ke Mbak Devi.